Oh ya. Salam keluarga Backpacker Naya. Nah, kita sekarang mau sharing time. Kita mau sharing masalah yang biasa kita hadapi di luar negeri. Biasanya kan kita kan kalau keluar negeri kan ada aja tuh masalah hilang paspor, hilang barang, ya kan. Nah, terus ini sekarang kita mau kasih solusinya juga gitu buat teman-teman kalau berpergian ke luar negeri, kalau apabila hilang paspor atau barang di luar negeri. Nah, Desi pernah nggak ngalamin kejadian hilang paspor atau hilang barang pada saat bawa grup? Pernah, tapi kejadiannya bukan di aku ya, di klien. Oh, oke. Di klien aku pernah hilang paspor waktu itu. Kejadiannya Januari tahun 2020, trip terakhir sebelum corona. Oh, berarti masih tahun ini? Masih tahun ini, masih hangat ya. Itu gimana? Hilang paspornya gimana? Jadi itu hilang paspornya itu di bandara. Kita udah beres semua, udah selesai, semuanya udah tinggal udah lewatin counter check in, masih ada tuh udah bagasi, udah semuanya. Terakhir udah lewat dari imigrasi, kan udah lewat imigrasi, udah selesai tuh ya semuanya. Paspor harusnya disimpan, nanti dikeluarin lagi pada saat di Indonesia pas udah nyampe pas boarding juga. Masuk pesawat ya. Nah ini udah nyampe, kita udah semua udah kumpul di gate. Nah bapaknya itu ke toilet sama anaknya. Nah di situ paspornya hilang. Iya, paspornya hilang sama sedompetnya. Oh, satu tas. Iya, satu tas. Berarti dompet, paspor semua hilang ya. Pokoknya di dalam tas itu ya. Di toilet. Nah terus yang pertama kita lakuin waktu itu lapor ke information center. Dan lapor itu juga kita harus pakai lebih baik pakai kopi paspor. Dan kebetulan semua grup kita kalau kita berangkat itu pasti kita punya kopi paspor seluruh peserta. Itu penting gitu. banget. Terus kita kasih kopi paspornya, kita bilang ini paspornya ini hilang, bisa tolong dicariin nggak gitu kan. Terus dia lihat CCTV dan segala macem. Dia bilang oh yaudah tunggu dulu aja, nanti kalau misalkan ada bakal dihubungin gitu ya kan. Kita balik lagi ke gate. Nah kita pas udah tunggu di gate, ada polisi datang, polisi datang mau ngebantuin juga gitu kan. Terus polisinya bilang hilang di mana, coba ingat-ingat gitu kan. Dan hilang terakhir di toilet. Dia inget banget, dia karena pas kencing dia taruh di toilet, terus dia lupa ambil lagi gitu kan. Jadi hilangnya persis di toilet. Terus sama polisinya, oh yaudah coba kita balik lagi ke toilet itu lagi, siapa tahu masih ada. Atau sembari dari gate itu ke toilet diselusurin sepanjang jalan itu, siapa tahu si pencurinya ngebuang tuh, mungkin dia masih berbaik hati ya kan. Gitu. Dia buang tuh paspornya, siapa tahu orangnya cari ya. Uangnya doang sama butuh uangnya. Terus kita cari-cari di toilet, nggak ada di di tong sampah juga nggak ada apapun, bahwa bersih. Ya udah akhirnya kita balik lagi ke gate. Ya terakhir kita bisa lakuin ya ngomong sama si orang airlines yang ada di gate. Yang biasanya ada tuh yang sebelum masuk pesawat kan kita pasti ngasih boarding pass ya, itu di gate. Kita bilang paspornya hilang, terus minta tolong lah karena kan hilangnya juga di bandara kan, udah masuk imigrasi juga, udah keluar imigrasi. Iya maksudnya udah keluar dari imigrasi. Berarti dengan itu udah keluar dari negaranya. Iya, udah dicap juga, udah keluar dari Thailand dan bapaknya nggak kemana-mana gitu kan. Terus kata orang airlinesnya bilang dia nggak bisa buat apa-apa, paling dia kalau itu dia mau coba hubungin ke orang airlines dan imigrasi yang ada di Jakarta di Indonesia, minta persetujuan nih, boleh nggak nih orang ini masuk ke Indonesia, dia paspornya hilang di sini gitu kan. Dan itu kejadiannya itu 30 menit sebelum pesawat take off. Jadi waktunya udah mepet banget. Iya, udah pada masuk pesawat berarti ya tamu-tamu yang lain. Iya udah. Terus akhirnya dapat jawaban tuh pertama dapat jawaban dari Indonesia dari orang airlines di Indonesia, nggak boleh, bapaknya di reject, nggak boleh masuk ke Indonesia. Jadi bisa aja masuk, tapi berarti bapaknya harus ngurus paspor sementara dulu ke kedutaan, dan berarti bapaknya harus keluar dari bandara, harus ngurus lagi KBRI, iya gitu kan. Terus
aku bilang ya minta tolonglah, coba sekali lagi, nego sekali lagi, maksudnya Dengan memohon. koordinasi sekali lagi ya, dengan memohon dan duka memelas, tolong please sekali lagi dibantuin. Terus dia bilang oh yaudah kita coba ya, kita coba sekali lagi. Manajernya dia mau coba ngomong lagi ke orang imigrasi di Jakarta, boleh nggak nih gitu-gitu. Terus tapi itu waktunya udah waktu itu udah mau take off nih, semua udah disuruh pada masuk, dan kebetulan bapak itu sama istri dan anaknya jadi ya udah deh, istri dan anaknya nggak apa-apa masuk dulu aja. Jadi aku yang nungguin bareng sama si bapak itu, nungguin gimana keputusannya. Akhirnya istri sama anaknya dengan berat hati ya kan, tetap harus terbang sesuai schedule, sesuai dengan tiket sesungguhnya. Terus aku berdua, jadi di gate tuh tinggal aku, bapak itu, orang airlines ada 3 sama polisinya ada 3, tinggal berdelapan tuh di gate tuh yang tadinya rame. Terus kita bilang yaudah minta tolong lagi deh, coba koordinasi lagi sama orang Jakarta. Terus kita nunggu cuma duduk 20 menitan lah, 20 menit. Orang airlines bilang dia udah dapet nih jawabannya nih dari Jakarta, dari Indonesia udah dapet. Dan puji Tuhannya ya, di approve dong yang kedua kalinya. Ya di approve kan nih, tapi kan penerbangannya udah lewat ya, pesawatnya udah terbang. Akhirnya bapaknya boleh terbang, dapat surat dari airlines itu, surat keterangan gitu dari airlines bahwa bapaknya ini pas pernah hilang di airport dan udah lewat dari imigrasi, dan bapaknya bener udah pokoknya udah tinggal terbang lah boleh. Dan aku pikir tuh ya tadinya kirain ya berpikir bapaknya kan tiketnya yang sebenarnya udah angus dong ya hitungannya ya kan, udah angus. No show bahasanya no show. Ya udah no show, bapaknya harus beli tiket baru lagi nih, aku pikir gitu kan. Ternyata puji Tuhan juga orang airlinesnya baik banget, bapaknya boleh ikut penerbangan berikutnya tanpa biaya. Wah, iya itu sih mukjizat ya. Iya, mukjizat banget. Jarang banget. Iya, akhirnya ya udah bapaknya boleh terbang di next flight tanpa biaya dan boleh pulang. Kalau misalkan nggak boleh, repot lagi harus keluar dari bandara ke KBRI besoknya, biaya hotel lagi, biaya transportasi lagi kan. Banyak ya, udah hilang barang, hilang biaya lagi, biaya lagi. Nah itu dia. Nah jadi step-stepnya tadi yang pertama. Tipsnya nih kalau misalkan kalian hilang barang, yang paling pertama itu jangan panik. Ya, jangan panik itu penting banget sih, karena kalau udah panik semua ngeblank, ngeblank, nggak tahu mau berbuat apa, cuma bisa nangis doang. Kedua, pertama jangan panik. Yang kedua, kalau kalian mau berpergian, kalian harus punya kopi paspor kalian, entah itu fisik, bagusnya sih kalau ada bisa fisik, kalau enggak di handphone aja, foto soft copy di handphone. 2 itu. Ketiga itu kalian harus lapor ke information center. Dan keempat baru ke airlines. Kalau ini kan kasusnya kan aku udah keluar imigrasi ya di dalam, jadi ya ke orang airlines yang ada di gate, gitu. Dan yang kelima nih, yang terakhir, kalian udah salah, kalian nggak boleh ngegas, kalian nggak boleh marah-marah ke orang airlines. Gimana sih maksud saya nggak boleh terbang? Saya kan hilangan juga, itu nggak boleh, karena itu salah kalian ya kan. Orang airlines bisa dibilang oh ya udah itu kan salah kamu, ya udah kamu urus aja besok. Iya. Gitu, kalau kalian ngegas, jadi kalian nggak boleh ngegas dan kalian harus memohon dan jangan menyerah. Kalau misalkan aku menyerah, ya udahlah apa nggak bisa. Dengan keputusan pertama bapaknya berarti keluar lagi, harus keluar bandara ya? Dan besoknya baru bisa ke KBRI malamnya. Berarti ada plan A, plan B. Iya, jadi yang terakhir tuh paling jangan ngegas. Iya, bagusnya sih lo nggak ngegas ya pada saat itu. Kalau nggak lo bapaknya juga jadi keselnya sama lo. Padahal aku miss LPG ya. Miss gas LPG waktu itu sih nggak ngegas, dan jangan menyerah, kalian harus tetap berusaha sampai titik darah penghabisan. Merdeka. Nah itu lengkap banget ya. Kalau misalkan hilang paspor, udah maksudnya kalau hilang paspor yang di luar sebelum imigrasi masuk ke gate itu sih banyak ya. Tapi kalau yang udah sampai masuk gate itu jarang banget. Lengkap banget sih kejadian itu. Aku juga baru pertama kali ngalamin. Nah terus kalau gue waktu itu sih pernah juga tuh hilang paspor, bukan gue tamu. Jadi waktu itu di Korea posisinya. Nah tamu itu lagi shopping kosmetik lah, biasa di Myeongdong, tahu sendiri kan. Kalau itu kan belanja kan banyak-banyaknya dapat refund tax. Refund tax. Tax free kan. Keluarin lah tuh paspor. Nah
terus dia lupa paspornya itu antara lupa ambil atau jatuh, itu kan nggak ngerti itu. Pokoknya terakhir itu paspornya hilang di Myeongdong pas shopping. Nah kebetulan perginya nggak sama gue kan. Oh, Jadi dia kan shopping sendiri. Jadi kan kalau misalkan shopping itu kan free time, jadi nggak terikat sama waktu, jadi ya udah. Nah, terus akhirnya dia pas sampai di hotel bilang sama gue, Mbak Siska paspor aku kok nggak ada ya. Lo terakhir di mana? Kan terakhir kita kan destinasinya cuma di Myeongdong. Nah terus di Myeongdong ya udah coba kita balik lagi tuh ke tokonya. Balik lagi ke tokonya. Nah terus sampai tokonya nggak ada. Nah jadi kemungkinan sih kayaknya sih jatuh ya kalau feeling Jatuh gue. ya, karena kalau nggak mungkin kalau di tokonya diambil, Iya. karena paspor juga nggak Apa gitu kan buat mereka orang lain. lagi Iya. juga kalau misalkan di Korea itu pasti mereka simpenin kalau misalkan ketinggalan. Soalnya waktu itu gue pernah ketinggalan ATM, jadi kan Nah kalau itu di- lebih penting ATM Iya. bisa bawa ya. Itu kan jadi kan kalau di Korea kan Kok bisa? masukin sendiri kan di mesinnya kan di depan itu kan. Nah itu masukin pin, terus gue udah bawa tentengan udah langsung cabut. Nah nggak nyabut lagi ATM-nya, jadi udah tapi tetap disimpanin sama tokonya. Nah teman-teman juga harus hati-hati nih kalau misalkan pergi ke luar negeri, bayar misalkan bayar makan, bayar ataupun lah belanja gitu ya pakai kartu kredit atau kartu debit. Oh, oke. Nah, karena mereka itu kalau di bawah 1 juta itu mereka nggak memerlukan PIN atau Oh, tangan butuh PIN. ini yang nggak perlu. Jadi kalau misalkan kartunya hilang ya Jadi udah. kalau misalkan orang berniat jahat ya, misalkan ketemu kartu waktu itu juga pernah ada sih, dia untungnya di atas 1 juta. Nah kalau misalkan yang di bawah 1 juta dia ngambilnya sejuta, di bawah 1 juta 700.000 itu langsung ke debit. Oh, Jadi gitu. harus hati-hati banget. Jadi tuh kartu ini banget deh, pokoknya harus disimpan Iya. banget. Dan kalau bayar juga jangan lupa ambil, kalau bisa ambil kartunya dulu baru Baru bawa belanjaan. barang. Iya, benar. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Tapi udah nggak pernah gitu lagi kan? Nggak Pengalaman pernah. berharga banget ya. Barang berharga. Nah terus ya lanjut cerita paspor ya. Oh iya. Ya, nah terus kan tamunya tuh udah balik kan ke mana, ke tokonya kan nggak ada. Nah terus ya udah akhirnya berarti ya udahlah dinyatakan hilang ya saudara-saudara. Nah terus akhirnya kita pergi ke kantor polisi di dekat Myeongdong situ minta surat keterangan hilang paspor, kehilangan paspor. Setelah itu besoknya mereka urus ke KBRI di Korea. Ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Iya. Kebetulan kan aku kan masih ada perjalanan Iya, kan next harus day-nya. tetap Jadi jalanin tour ya? nggak bisa ninggalin tour yang lagi jalan. Jadi cuma dikasih tahu aja alamat KBRI di mana. Mereka pergi sendiri ke KBRI. Iya, kasih tahu juga dong sih alamat KBRI sih. Oh nanti kita akan kasih tahu alamat KBRI tadi ya, Thailand, Bangkok, sama di Seoul, Korea. Nanti kita kasih info alamat KBRI. Nah jadi kalau misalkan teman-teman hilang paspor di kalau ini yang sebelum ke bandara, sebelum imigrasi ya. masih posisinya di luar ya, itu kalian harus yang ke satu sama tadi, jangan panik. panik. Ya itu jangan panik. Yang kedua Lapor polisi. enggak, harus simpen kopi paspor. Oh ya, oke. Kopi paspor ya, tadi sama soft copy atau hard copy ya sama aja, yang penting ada tuh. Nah terus yang ketiga, lapor polisi minta surat kehilangan untuk urus ke KBRI. Yang keempat, nah yang keempat itu persyaratannya harus ada surat dari kepolisian ke KBRI di negara tersebut gitu. Nah Urus paspor sementara bayar gak sih, Ci? nah, kalau itu kayaknya ada biaya adminnya gitu deh. Tapi langsung jadi ya? Langsung jadi. Kalau itu langsung jadi, karena nggak bisa pulang dong kalau nggak ada paspor. Ya, siapa tahu 2 hari dulu ya di sini ya, Oh, soalnya nggak ada yang enggak. tanda tangan gitu. Enggak lah, KBRI baik kalau di sana pasti langsung profesional. Yes, Ya. ya, profesional. Nah, terus nih, itu kan tadi kan udah hilang paspor kan. Nah, terus Pernah lagi nggak ada kehilangan? nah, itu dia. Gue bertanya lo. Lu selain hilang paspor ada nggak kayak hilang barang, hilang apa gitu? Aku kehilangan sih, puji Tuhan belum pernah ya, Iya. akunya ya. Tamu. Pernah sekali di Nongnoch, Oh, di Thailand di Pattaya, di Nongnoch itu jadi show gajah sama show tari-tarian tradisional Thailand gitu kan. Yang hilang Hilang. yang hilang itu jam tangan. Jadi kan emang itu rame banget. Iya, rame, bener-bener rame banget. Jadi sekali pertunjukan itu mungkin bisa 1.000 atau 2.000 orang, dan tempatnya kan luas banget. Terus ya udah mau gimana lagi, udah hilang. Ngeselin ya. Enggak maksudnya Gimana lagi udah hilang. enggak maksudnya
berusaha nyari dulu gitu. Oh iya nyari dulu balik, tapi kan itu rame banget Iya sih, rame banget, itu kan. rame banget. Ya mungkin ibunya tadi pas kan sekali keluar tuh keluar semuanya keluar kan, pertunjukannya selesai keluar semua berbondong-bondong kan. Nah, mungkin ibunya nggak sadar kali jamnya atau longgar atau gimana gitu kan, jatuh. Terus ya udah sempet nanya-nanya sama petugas kebersihannya di situ, cuman dia bilang nggak ada. Dia Ya apalagi jam kan susah ya. Susah gimana mau Kecil. kalau nggak bisa. Iya. Minta foto paspor, foto jam nggak ada gitu kan. Iya juga. Iya. Nah tapi ya itu dia kuncinya cuma satu sih sebenarnya, Iya, kalau hati-hati lah. kita harus tanggung jawab sama barang kita masing-masing gitu karena kan tour leader kan nggak merhatiin cuma satu orang. Iya. Karena tour leader juga manusia, ya nggak, contohnya. Iya, manusia biasa. Contohnya Contohnya gue tadi ketinggalan ATM. iya, ketinggalan ATM. Bisa-bisanya ketinggalan ATM ya kan. Nah terus gue juga pernah ini hilang kamera pas waktu di Eropa kan, makanya tour leader juga manusia bisa hilang juga kata ibu. Iya, bener. Jadi harap maklum ya kalau beli tour Bener. tanggung jawab sama Iya, barang-barang masing-masing, ya. Kehilangan bukan tanggung jawab kita. Iya, betul. Nah, Itu gimana ceritanya? Coba bisa kehilangan jadi kamera. Jadi waktu itu posisinya pas Desember 2019 tahun lalu, akhir tahun. Nah, itu kan gue 2 grup kan. Iya, nyambung. Desember dari Christmas Pertengahan ke Desember New Year ke- kan, iya. ke awal 2020 ini. Nah terus jadi gue itu lagi nganterin tamu untuk kepulangan ke Indonesia, grup pertama. Terus biasa kan kamera kan gue gue selempangin kan. Iya. Gue selempangin. Nah ini tuh karena gue Ribet ya, ribet ya. gitu kan, jadi ribet gitu, dan tamu juga biasanya gue nggak nitip ke tamu, biasa kan bu titip sebentar ya kalau ada kan. Nah posisinya itu gue buru-buru juga karena kan harus cek bus atas ada yang ketinggalan Oh, atau iya, enggak, iya, ya iya, kan, harus cek cek. bus barang-barang tamu ada yang ketinggalan atau enggak. Nah terus ya singkat cerita, jadi gue bantu mereka check in dulu tuh, drop bagasi, terus proses tax refund. Terus pada saat mereka udah Semuanya masuk, sampai ya, mereka pokoknya masuk, sampai mereka sampai beres. Nah terus kan gue kan karena ada next group kan, jadi gue baliklah ke hotel. Dan bodohnya gue itu, dan gue baru tersadar pas sampai di hotel. Gila, luar Itu biasa. udah berapa jam yang lalu dong Des. Itu dan gue tuh baru sadar kalau kamera gue tuh nggak ada pas di hotel. Nah akhirnya pas sampai hotel itu, Jangan contoh guys. makanya tour itu manusia kan bisa lupa. Nah terus akhirnya pas sampai di hotel, akhirnya gue mau nggak mau, untungnya gue tuh hotelnya kan deket bandara, jadi gue baliklah ke bandara. Pas cek lapor ke bagian information, nanya polisi di mana, kasih tahu tuh kantor polisi. Dari kantor polisi disuruh cek CCTV, nggak bisa karena kan waktu itu udah Christmas season kan, jadi kayaknya mereka udah setengah hari gitu kerjanya. Udah hawanya hawa liburan. Iya, gue balik soalnya udah jam 10 malam gitu, balik ke bandara. Nah terus akhirnya ya udah besok balik lagi tuh cek. Nah terus lapor di lost and found. Nah terus nanti dikabarin ya kalau misalkan ada ketemu, biasanya katanya suka ada. Biasanya. Nah terus gue udah tungguin nggak ada, akhirnya ya udah laporlah ke kantor polisi buat surat kehilangan. Nah kebetulan kan gue inget kalau misalkan perjalanan Eropa kita kan di cover asuransi kan. Iya, kita di cover asuransi perjalanan. Jadi Bukan kalau kaleng-kaleng ya guys, asuransi beneran loh. iya, asuransi beneran nyata ya polisnya. Nah terus akhirnya gue minta surat kehilangan. Nah terus diinterogasi sedikit sama polisi, ditanya mereknya apa, terus Itu ngomong-ngomong isinya apa aja, kasih tau sih. oh Satu tas iya, kamera itu. satu tas kameranya, 1 kamera, terus 2 lensa. Tebak, kasih tahu harganya nggak boleh nggak? Sombong aja dulu. Nggak apa-apa, ini kan cuma kasih tahu Iya. doang, cuma share pengalaman doang, Iya. tidak bermaksud teriak. 60 jutaan. Lumayan ya. 60 juta rupiah ya, rupiah bukan euro. Ya udah, terus akhirnya gue diinterogasi kan sama si polisinya, itu hilangnya di mana, jam berapa, terus merek kameranya apa, warna tasnya apa, hilangnya di mana, pokoknya diinterogasi Tanya-tanyain sedikit lah. kan, merek kamera, terus harga waktu beli berapa, itu karena menyangkut untuk ke Untung nggak dimintain kwitansi belinya ya. enggak lah kalau itu. Nah terus ya udah, akhirnya pas sampai di Indonesia gue klaim ke asuransi. Yes. Itu kan lumayan ya kan. Dapat berapa sih?
Ya lumayan lah, 300 USD kan daripada gue menangis loh, Iya, 60 lumayan. juta bay ya nggak? Buat beli es cendol. Cendol-cendolan ya. Klaim ke asuransi. Caranya gimana tuh Ci? Cara Nah tipsnya nih, solusinya, jadi kalau misalnya teman-teman hilang barang di Eropa, satu, kalian punya asuransi perjalanan. Iya, kalian harus pegang asuransi perjalanan. Terus yang kedua itu harus Lapor hubungi kantor polisi terdekat, minta surat kehilangan. Nah yang ketiga, klaim asuransi pada saat di Indonesia. Ya, pas pulang. Itu. Dan biasanya kalau yang asuransi yang kita pakai, baik ekonomi yang pakai itu, karena kan udah pernah juga tuh yang kalau cerita syaratnya itu dia tuh pertama polis asuransinya. Jadi di sini juga dia bisa cek nih lu beneran punya nggak asuransi di kita ya kan. Polis asuransinya, kedua itu tiket pesawatnya. Ketiga biasanya kalau ada dimintain boarding pass, tapi kalau nggak ada sih boarding pass juga nggak apa-apa, yang penting ada tiket. Dan yang terakhir tuh surat dari polisinya, itu penting banget. Penting ya. Karena kalau nggak ada surat dari polisi, ya nanti orang asuransi kirain lu bohong-bohongan kali hilangnya. Jadi emang surat dari polisi yang paling penting yang harus ada. Kalau misalkan teman-teman pergi ke Eropa itu hati-hati karena mereka tingkat kriminalnya kan tinggi banget. Nah, jadi kalau kemarin itu kan gue tinggal sebentar doang langsung udah lenyap gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ke Eropa itu harus ini, kalau misalnya lo bawa uang cash juga. Iya, apalagi orang Indonesia Iya, terkenal orang dengan Indonesia kan dengan shoppingnya kan. dan kaya. Enggak bukan kayak, karena kan mereka wisatawan pasti bawa uang. Ya tapi kayaknya emang orang Indonesia deh yang selalu Ya, hobi orang shopping, Asia, orang hobi Asia. shopping karena kan kita ada tradisi oleh-oleh. Iya, benar-benar. Kan? Nah, terus kalau bisa sih bawa ini tas pinggang yang bisa masuk ke dalam, atau yang buat baju umroh tuh Ayo. yang ada kantong ajaibnya di dalam gitu buat baju dalamannya. Jadi paspor, uang cash, ATM semua kalau bisa simpannya di dalam badan deh, nempel badan. Pakainya di dalam badan. Iya, Bukan di luar. Bukan, jangan kalau di luar mah nanti lu dideketin sama cewek-cewek ABG minta tanda tangan pura-pura. Capek, udah capek dengerin Natika, mereka udah gak sabar dengerin syarat terakhir. Ayo sebutin. Oh iya, syarat-syarat terakhir. Oke, syarat ketiga untuk giveaway. Iya. Syaratnya kalian cukup screenshot bukti kalian sudah subscribe, nonton, sama follow Instagram ya. Follow Instagram, kalian screenshot, terus kalian share di feed Instagram Dan kalian. posting di feed Instagram. Posting di feed Instagram kalian, terus mention ke kita @rajawalitur.id dan mention Tag tiga teman kalian. Iya, tag ketiga teman kalian dan kasih tahu alasan kenapa kalian layak untuk mendapatkan paket perjalanan ke Thailand ini. Dan kalian posting di Instagram kalian sampai pengumuman pemenang di Instagram rajawalitur.id. Yes, Nanti kita akan pemenangnya akan diumumkan di Instagramnya rajawalitur.id. Makanya harus follow juga, Ya, karena kan bisa lihat updatean kali aja kalian beruntung. Nah, buat kalian yang belum beruntung, Jangan sedih. jangan sedih. Jangan sedih. Ini kan baru 1000 subscriber, Yes. ya kan? 1000 subscriber ini kita udah kasih ke Thailand. Yes, ya. ke Thailand. Yang 2000 kita kemana? Jauh, pokoknya jauh. Jauh. Berapa jam perjalanan? Naik pesawat jauh banget. Jauh ya? Nyampe cuma lama sampai belasan jam. Kemana? Eropa. Ke Eropa. Nah, nanti pada saat 2000 subscriber, nanti kita akan bagi land tournya Eropa. Iya. Land tour Eropa itu senilai 15 juta loh. Gila, 15 juta, guys. Ya. Nggak kaleng-kaleng kasih hadiahnya. 15 juta. Makanya kalian terus ikutin kita ya. Nah, terus sekarang kita sudah selesai. Oh, udah selesai ya? Sampai di sini perjumpaan kita asik ya. Sampai di sini. Sampai di sini video kita kali ini. Saya Siska. Saya Desi. Jangan lupa juga komen ya guys di Oh, bawah. iya. Kalian mau tips-tips apa lagi atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan? Ya. Boleh komen nanti. Komen di YouTube kita. Ya, nanti kita Akan buat videonya. Ya. Oke. Nah, tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like,